halangan ini sekarang nggak lancar, Nggak teratur ya? nggak teratur. Nggak teraturnya gimana? Kadang panjang, 2 bulan, setiap bulan dapat nggak ini? Ada kadang 2 bulan nggak berhenti, Terus tapi 2 bulan, ngeplek. nanti 3 bulan. Nanti kadang seminggu, yang lebih seringnya itu sebulan ngeplek, nanti dia ini lagi halangan lagi. Jadi nggak lancar ya? Iya. Ada perubahan udah berapa lama Bu? Perubahan? Udah ada sekitar 5 bulan 6 bulan lah. Bulan-bulan ini ya. Umurnya sekarang berapa Bu? Udah mau hampir 50. Udah mau hampir 50 ya. Oke. Terus ada keluhan lain nggak selain mainnya nggak teratur yang dirasa di badan apa lagi? Ya, ini payudara kadang kayak rasa bengkak gitu. Sakit nggak rasanya? Ya kadang-kadang sakit. Kadang sakit ya. Kalau ditekan nyeri ya. Iya. Udah pernah diperiksa ke puskesmas atau ke bidan lain? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi baru ini ya mau diperiksa ini. Selain ini pernah dengar nggak Ibu tentang periksa payudara? Belum. Dari TV atau dengar-dengar informasi dari tetangga untuk periksa payudara, pernah dengar Ibunya? Belum. Pernah ya. Mungkin sedikit saya jelasin, kan ini usianya Ibu sudah udah 50 ya. Nah kalau sudah usia 50 itu memang ada namanya perimenopause. Nah, perimenopause itu usia sebelum menopause. Jadi menopause itu kita nanti dalam setahun biasanya itu kita nggak mens sama sekali. Nah kalau udah 1 tahun berhenti mens, nah itu yang dinamakan menopause. Nah ada waktu di mana sebelum kita sampai ke masa menopause itu perimenopause dulu. Nah biasanya bisa sampai 2 sampai 8 tahun untuk periode perimenopause itu. Nah di periode perimenopause itu biasanya ada gejala-gejala keluhan, terutama untuk masalah menstruasi yang kadang menstruasi gak lancar, bulan ini dapet, terus bulan depan nanti gak dapet, atau nanti tandanya ngeflat-ngeflat dulu panjang ya, gak seperti biasanya. Kalau biasanya kan setiap bulan ya Bu ya, terus 7 hari ya lamanya ya, atau bisa 10 hari nanti selesai, bulan depan main lagi gitu, teratur ya tiap bulan biasanya Bu ya. Nah ini ada 5 bulan ini udah mulai gak teratur mainnya ya. Nah itu jadi kalau di masa premenopause ini memang kita harus melakukan check up, periksa payudara ya, kemudian kita periksa juga mungkin vagina Bu ya, pernah dengar IVA tes ya, atau pap smear ya. Nah itu nanti diperiksa juga. Nah tapi ini saya jelasin dulu untuk periksa payudara, karena periksa payudara ini juga sangat penting. Nah resikonya kalau kita tidak periksa payudara, ada risiko nanti tiba-tiba ada kanker payudara atau tumor payudara, itu nggak ketahuan. Jadi lebih baik memang kita periksa payudara. Sekarang saya ajarin gimana sih periksa payudara sendiri kalau di rumah. Jadi ibu paling nggak setiap bulan itu bisa minimal ya Bu ya, minimal cek payudaranya. Kalau dirasa nanti ada benjolan, berarti nanti bisa ibu konsul lagi ke tenaga kesehatan, bisa ke puskes, bisa ke bidan ya, atau ke rumah sakit itu Bu ya. Nah ini saya siapin medianya, jadi nanti ibu tinggal mempraktekkan. Jadi saya mencontohkan, nanti langsung dipraktekin supaya ingat ya. Nah sebelum periksa, biasanya ini periksa payudara bisa sambil tiduran atau mau sambil berdiri di depan kaca ya. Kalau di kamar mandi juga bisa sambil berdiri diraba payudaranya ya. Jadi posisi tidur, posisi berdiri juga bisa gitu Bu ya. Sebelumnya kalau memang kita nggak lagi mandi, kalau lagi mandi kan udah bersih nih ya, cuman kalau kita belum mandi jangan lupa cuci tangan dulu ya. Atau kalau di rumah ada hand sanitizer, pakai dulu hand sanitizer. Nah ditelapak tangan sebelum sama sesudah ya melakukan pemeriksaan, cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Nah, terus yang pertama Bu, angkat, kita periksa dulu, kita berdiri ya. Kalau dalam posisi berdiri, kita berdiri di depan kaca. Terus kita lihat payudara kita dua-duanya, bentuknya, ukurannya, penampakannya gimana. Nah kalau bentuknya itu sama enggak, kiri sama kanan ya.
mungkin ada yang lebih besar kiri ya, atau lebih besar ke sebelah kanan. Jadi kita perhatikan bentuknya sama atau enggak. Kemudian kita perhatiin juga ukurannya, Bu ya. Jadi ukuran, bentuk, kemudian penampakannya, apakah dia mengkerut ya. Kemudian bentuk putingnya seperti apa ya. Jadi kalau dia mengkerut kayak kulit jeruk misalnya salah satunya, itu kan berarti ada perubahan penampakannya. Nah, tanda-tanda salah satu tanda kanker payudara itu dia bentuknya berubah, kemudian penampakannya kulitnya berkerut gitu ya. Kemudian puting susunya ada pengeluaran atau enggak ya. Ada keluar cairan apa ya di puting susunya gitu. Kemudian ada warna kemerahan enggak sekitar payudaranya gitu ya. Warnanya juga harus dilihat. Nah, kemudian bisa kita sambil agak bungkuk. Nah, agak bungkuk seperti ini, kita lihat payudaranya yang kedua, menggantungnya seperti apa ya, menggantung atau tidak kedua payudaranya, gitu ya. Nah, setelah kita perhatikan di kaca, baru kita raba. Nah, cara ngerabanya ya, nih, dua-duanya Bu ya. Jadi kedua payudara yang misalnya yang kiri dulu ya, Ibu angkat tangannya. Misalnya kalau mau periksa payudara sebelah kanan, tangan kanannya diangkat ke atas. Nah, gitu. Kalau mau periksa yang payudara sebelah kiri, yang kiri diangkat ke atas. Nah, gitu Bu ya. Tapi bajunya dibuka, berahnya juga dibuka, gitu ya. Nah, coba sekarang kita coba dulu ya Bu ya. Kita tes ya. Coba Ibu kita periksa payudara sebelah kiri dulu. Tes ya. Nah, Ibu raba. Jadi cara merabanya ya. Ini kita sanggah, jadi tangan ini pegang bawahnya ya. Gini. Ini ya. Sebelah sini. Kita periksa payudara kanan dulu. Kanan. Nah, tangan kanan udah diangkat, tangan kiri ngeraba. Nah, ngeraba. Ini dari sini. Dari mulai daerah puting. Ya, ini kan puting susunya Bu ya. Nah, kita raba. Jadi kita periksa yang payudara sebelah kanan dulu ya. Yuk, jadi tangan kiri yang meraba. Tangan kanan kita angkat ke atas, tangan kiri kita raba daerah payudaranya. Nah, kita periksa mulai dari puting ya, ujung puting ya Bu. Gini, ini putingnya, jadi kita raba keliling ya, kita kelilingin gini ya, ya di pinggir-pinggirnya dengan jari ya, bisa Bu ya. Terus melingkar ke bawah terus Bu ya, terus sampai dia bagian atasnya, terus diraba keliling ya, ini ya. Oke, sampai di bagian atas. Nah, coba diraba dari ujung putingnya keliling dirabanya gini Bu, ditekan sambil ditekan sambil diraba keliling, ditekan pakai jari. Nah, jari ditekan terus keliling gitu ya, diratain sampai ujungnya. Nah, sampai pinggirnya gitu Bu ya. Jadi semua teraba. Kemudian kalau mau periksa yang sebelah kiri, sebaliknya. Jadi tangan kirinya diangkat ke atas, tangan kanan yang gantian ngeraba. Sama, dari ujung puting kita raba ya sampai ke atas ya, pinggirnya. Dari pinggir kiri ke bawah, kemudian naik ke atas ya, ke pinggir lagi ya, sampai rata ya, sampai semua payudaranya kita raba. Nah, kalau dirasa ternyata kok ada benjolan gitu ya, ada benjolan misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan atau keduanya, nah berarti harus tindak lanjut, periksa lagi coba ke puskesmas atau bidan setempat gitu ya. Paham nggak Ibu? Iya, paham. Paham ya. Nanti di rumah bisa dipraktekin Bu ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk deteksi dini tumor atau kanker pada payudara. Karena memang angka kejadian kanker payudara ini nomor 2 setelah kanker serviks atau kanker di daerah jalan lahirnya gitu ya. Jadi memang harus deteksi dini supaya mencegah. Jadi lebih baik kita mencegah
daripada nanti pada saat udah dia stadium akhir baru ketahuan, akan lebih sulit lagi pengobatannya. Tapi kalau sudah bisa kita deteksi lebih awal ya, penyembuhannya akan lebih bisa ya, dibandingkan dengan sudah diperiksa terlambat gitu ya, udah stadium akhir. Untuk penyembuhan juga sudah kemungkinan besar juga agak sulit gitu Bu ya. Mungkin itu, jadi nanti bisa Ibu praktekin di rumah pada saat mandi atau lagi tiduran. Gimana Bu? Oke. Nah, coba diperiksa kira-kira nanti di rumah ada benjolan nggak gitu Bu ya. Nanti kalau emang nanti diperiksa ada benjolan, nanti bisa baik Ibu, mudah-mudahan membantu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya lagi. Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat Bu ya.